Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Dr. Andes Yayan Suryana MPD selaku dosen mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya, Nisa Fadila Hidayanti, mahasiswa Universitas Kuningan dari program studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai rencana tindak lanjut langkah-langkah untuk merealisasikan pemberdayaan masyarakat. Setiap desa pasti memiliki potensi. Tidak ada desa yang tidak memiliki potensi. Di RW 8, Desa Gardujaya memiliki potensi berupa sungai yang dekat dengan pesawahan yang memiliki panorama yang cukup indah. Di sini, saya memiliki inovasi yaitu ingin menjadikan sungai tersebut menjadi wahana arung jeram dan pesawahan menjadi sektor pariwisata dan eduwisata. Menurut Sukanto, pemberdayaan masyarakat memiliki 7 langkah atau 7 tahapan yang harus dilaksanakan secara berurutan. Di antaranya sebagai berikut. Tahap yang pertama, yaitu tahap persiapan. Pada tahapan ini, terdapat 2 tahapan yang harus dikerjakan, yaitu yang ke-1, penyiapan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bertugas untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tenaga pemberdayaan masyarakat itu sendiri terdiri dari individu yang berpendidikan serta memiliki kreativitas dan inovasi. Kemudian ada kepala desa, selanjutnya ada BPD atau Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas untuk menggali, mengelola, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dan selanjutnya ada LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat serta tokoh masyarakat. Dan yang kedua yaitu penyiapan lapangan seperti layak tidaknya suatu daerah sasaran yang akan diberdayakan melalui pengembangan pariwisata di desa itu sendiri. Di RW 8 Desa Gardujaya, menurut saya sangat layak untuk dijadikan sektor pariwisata karena belum ada tempat rekreasi serta tempat belajar, khususnya dalam bidang pertanian. Kemudian, melihat potensi sumber daya alam, yaitu terdapat sungai serta pesawahan yang memiliki pemandangan yang indah, sejuk, dan asri. Kemudian, adanya kemudahan akses jalan menuju RW 8 Desa Gardujaya. Karena letaknya yang strategis, yaitu terletak di antara perbatasan 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis, memungkinkan banyak orang-orang yang berlalu lalang dan melewati daerah tersebut. Selanjutnya, menjalin kontak dengan masyarakat dalam menyamakan persepsi, yaitu membuat kesepakatan seluruh warga RW 8 Desa Gardujaya yang harus memiliki kesadaran dan kemauan yang sama dalam pengembangan pariwisata ini. Mereka juga harus berperan aktif dan ikut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata. Kemudian, mengurus perizinan kepada masyarakat RW 8 Desa Gardujaya, khususnya kepada para petani yang memiliki lahan pada tempat yang akan dijadikan objek wisata. Para petani tidak akan mengalami kerugian, tetapi mereka akan mendapatkan penghasilan yang berlipat, yaitu dari hasil sewa lahan yang akan dijadikan objek wisata, serta dari hasil panen padi yang mereka tanam. Tahap yang kedua, yaitu
tahap pengkajian atau assessment. Pada tahapan ini, proses pengkajian dapat dimulai dari mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Kemudian, mengidentifikasi potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh RW 8 Desa Gardujaya. Tahap yang ketiga, yaitu tahap perencanaan atau planning. Pada tahapan ini, masyarakat sebagai agen perubahan atau agent of change secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata. Di sini, saya memiliki perencanaan, yaitu ingin menjadikan lahan pesawahan menjadi 4 wilayah yang berbeda. Di antaranya sebagai berikut. Wilayah pertama akan saya jadikan taman bunga yang beraneka ragam, seperti bunga celosia yang berwarna-warni. Wilayah kedua khusus ditanami tanaman pangan, yaitu padi. Wilayah ketiga yaitu lahan pesawahan yang di atasnya difasilitasi oleh kedai yang menyediakan berbagai jenis makanan, gubuk sebagai tempat istirahat, spot foto yang menarik bagi para pengunjung seperti ayunan, jembatan bambu, dan lain-lain. Wilayah keempat akan ditanami sayuran seperti sawi, kangkung, dan cabai. Selanjutnya, pilih pendekatan dan metode yang akan digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Di sini, saya akan menggunakan pendekatan CBT atau Community Based Tourism yang akan menguatkan kemampuan komunitas masyarakat di pedesaan dalam rangka mengatur potensi sumber daya pariwisata yang tersedia, sekaligus memastikan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pemberdayaan masyarakat. Setelah itu, tentukan personalia yang akan bertanggung jawab pada tiap kegiatan pemberdayaan. Di sini, saya akan membentuk kelompok sadar wisata atau Pokdarwis yang akan mengelola unit usaha wisata. Selanjutnya, susun waktu pelaksanaannya serta tentukan anggaran yang akan digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Tahap yang keempat, yaitu tahap pemformalisasi rencana aksi. Pada tahapan ini, agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Tahap yang kelima, yaitu tahap pelaksanaan atau implementasi, terdiri dari memberikan pelatihan kepada masyarakat RW 8 Desa Gardujaya, terutama bagi para pemuda menjadi pemandu wisata, yang mampu menerangkan bagaimana cara bercocok tanam yang baik dan membuahkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan pembangunan pariwisata sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Mulai dari penataan sungai sebagai wahana arung jeram, kemudian penataan pesawahan menjadi taman bunga dan spot foto yang menarik. Kemudian melakukan promosi, bisa melalui sosial media, yang pada umumnya dilakukan oleh para anak muda atau generasi milenial yang memiliki kemampuan adaptasi yang cepat terhadap pengembangan pariwisata yang ada. Tahap yang keenam yaitu tahap evaluasi. Lakukan evaluasi bersama masyarakat setempat untuk melihat apakah rencana sudah dilaksanakan dengan baik, apakah tujuannya sudah tercapai, apakah program sudah berjalan secara efektif dan efisien, berapa banyak jumlah pengunjung dan pengeluaran wisatawan, serta tingkat kepuasan pengunjung dalam menikmati objek wisata
yang ada di RW 8 Desa Gardu Jaya. Tahap yang ketujuh, yaitu tahap terminasi. Pada tahapan ini, perlu menjaga hubungan atau kontak antara tenaga pemberdayaan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri, hingga setelah program pemberdayaan selesai dilaksanakan. Harapan saya dari program pemberdayaan masyarakat di RW 8 Desa Gardu Jaya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan bersifat berkelanjutan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Itulah gambaran mengenai rencana tindak lanjut, langkah-langkah untuk merealisasikan program pemberdayaan masyarakat yang akan saya terapkan di RW 8 Desa Gardu Jaya melalui pengembangan desa wisata. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada pertanyaan atau saran yang ingin disampaikan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.